Maka jihad ini kata para ulama, ada penulis kitab itu Irsyadul Ibad itu, persoalan jihad ini persoalan serius. Kenapa saya katakan persoalan serius? Sebanyak ini umat muslim, sebanyak ini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang datang sebagai garda terdepan sebagai seorang mujahid hanya segelintir umat. Maka tak salah ketika baginda Nabi mengatakan yang hilang dari umat muslim itu adalah jihad. Kenapa dulu persoalan jihad ini persoalan sensitif? Karena membangkitkan gira semangat, Pak. Sangat sensitif. Ini mohon maaf Pak ya, ketika fatwa jihad oleh Mbah Hasim Al-Asy'ari, coba bayangkan semua turun Pak. Posisinya semua turun. Fatwanya cuma satu. Semua yang berjihad melawan penjajah, mati dia, mati syahid, masuk surga. Cuman itu yang diharapkan Pak. Ini pernah ingat kasusnya Habib Rizik Pak ya. Saya tidak bela Habib Rizik, tapi kasus ini sangat cemerlang pada masanya. Apa kita katakan? Satu perintah yang ditunggu waktu itu. Kalau jihad kita bilang mungkin jihad semua Pak. Buktinya datang tuh ramai manusia datang ke Monas itu Pak. Sekarang kita nggak tahu ya, tapi begitu posisinya. Artinya ketakutan orang kafir, ketakutan Eropa terhadap kekuatan yang seperti ini, itu sangat Pak. Jangan dikira Bapak Ibu yang melihat berita internasional ketika itu, ketika berkumpulnya umat muslim di Monas itu beritanya sampai ke internasional Pak. Apa beritanya? Kekhawatiran Eropa terhadap semangat jihad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. InsyaAllah kita semua husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan insyaAllah. Orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan insyaAllah untuk orang tua kita yang masih hidup, kuat, sehat, rezeki melimpah, insyaAllah husnul khatimah juga, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini ada hal yang ingin kita bahas bersama. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita bersama. Dalam sejarah Islam ada yang disebut dengan periodeisasi namanya, di dalam Islam itu. Dia di dalam Islam itu Bapak Ibu ada masa periode yang dalam sejarah kita sebut dengan perputaran waktu, yang di dalam Al-Quran disebut dengan akan diganti masa dengan masa yang lain. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata Allah, kami pergantikan masa tersebut. Saya malam hari ini lebih pengen berbicara tentang sejarah saja, biar kita nih ada semangat lain. Dalam sejarah kebangkitan Islam itu kita lihat periodenya itu oleh orientalis dari Eropa itu bilang the Dark Age. Dark Age itu namanya masa kegelapan. Masa gelap itu bagi kita masa terang, namanya Golden Age of Islam. Ada namanya Montgomery Watt, seorang orientalis, menuliskan begitu. Kata dia,
the golden age of Islam. Ada masa-masa kejayaan Islam itu. Pada masa kejayaan Islam itu dianggap masa yang paling menguntungkan bagi umat Islam itu sendiri. Kita ambil masa tersebut, lebih tepatnya dari abad ke-7 sampai abad ke-10 cemerlang sangat. Karena Nabi masih hidup. Tapi pada itu sudah lewat batas Nabi Muhammad, para sahabat. Disebut masa itu masa gemilang, the golden age of Islam. Masa di mana kejayaan Islam. Oleh orientalis itu tak dianggap sebagai masa kejayaan. Oleh orientalis dianggap sebagai dark age, masa kegelapan. Sebutlah satu di antaranya, ada Rihlah Ibnu Batutah namanya. Ada buku judulnya Rihlah Ibnu Batutah. Ibnu Batutah ini yang membantah semua teori-teori barat yang berkaitan tentang sejarah Islam. Yang ditutupi. Oleh siapa yang nutupi? Oleh kaum orientalis. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jamaah WA begini, Ustaz, ternyata penemu ilmu bedah itu bukan orang non-muslim, bukan orang kafir, tapi umat muslim katanya. Saya kemudian bilang, Bapak sering ikut kajian? Sering katanya. Terus saya bilang, tak pernah Bapak dapatkan orang yang mengkaji itu. Sebenarnya ada, tapi mungkin belum sampai gitu kan. Dalam hal tersebut, saya pernah dikirimkan PDF Bapak Ibu, sekitar 5.000 lebih halamannya. Judulnya itu At-Tib. At-Tib itu karangan langsung daripada Ibnu Sina. Langsung dikarang oleh Ibnu Sina. Di rumah saya sekarang ada buku tebal setebalnya itu tentang persoalan pajak. Itu penemunya bukan orang kafir itu. Penemu teori pajak itu banyak sekali model pajak itu. Khusus umat muslim itu ada berapa macam pajak, dan orang kafir itu ada pajaknya. Ini pada masa piagam Madinah itu. Satu piagam yang sangat terkenal di dunia. Pertama sekali, amandemen perdamaian, merujuk kepada semua hukum menurut agama masing-masing. Bayangkan dalam piagam Madinah itu, siapa yang bersalah? Orang Yahudi salah, hukum pakai hukumnya Yahudi. Orang Nasrani salah, hukum pakai hukum Nasrani. Orang Islam salah, hukum pakai hukum hukum Islam. Tapi tidak dipakai hukum adat, itu tidak ada waktu itu. Meskipun mereka punya adat itu. Kuat sekali Madinah itu dengan adatnya pada masa itu, tapi tak dipakai itu. Nabi persatukan orang itu, Muhajirin, Ansor, Yahudi, Nasrani dijadikan satu. Nama piagamnya piagam Madinah itu. Pajak itu ada judul bukunya namanya Al-Kharraj. Nama judul bukunya Al-Kharraj. Tebal sekali. Tebal banget itu. Itu kalau di 3 kali Al-Quran ini kayaknya. 3 kali Al-Quran ini. Tebalnya itu. Pengarangnya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini kalau kita lihat sejarah itu pada masa daulah pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah. Tapi kemudian ini agak banyak yang menyebutkan ada pada masa dan hidup sampai pada masa dinasti Andalusia. Ibnu Rusdi misalkan. Itu Andalusia. Kemudian Abbasiyah itu cemerlangnya pada masa itu. Jadi pada masa dinasti Umayyah itu sudah mulai gemilang. Tapi sebelum sampai pada kegemilangan itu, Islam waktu itu pada masa Nabi Muhammad SAW, bagaimana coba prosesnya itu? Dianggap agama baru, dianggap yang tak layak bawa agama, mengakui kejujuran dan kehebatan dan kecerdasan Nabi, tapi tak mengakui risalah Nabi. Sekarang banyak begitu. Cerdas orangnya tapi tak mau ngakui risalah kenabian itu, tak mau. Makanya sebenarnya penyebab umat muslim ini ada kemunduran. Kata seorang ulama, apa yang menyebabkan lima ta'akharal muslimun? Kenapa umat muslim hari ini itu mengalami kemunduran? Satu je sebabnya. Dari sekian banyak sebab, satu diantaranya adalah ilmunya kurang.
Ada yang mengatakan ilmu tinggi tapi risalah tak mau. Tak mau mengakui risalahnya Nabi. Jadi cerdas tapi tak beriman, itu maksudnya. Tapi yang lain bilang salah satu penyebabnya itu adalah ilmu yang lemah gitu. Karena pada masa itu umat muslim itu cerdas-cerdas. Yang menemukan pesawat terbang, sebenarnya bukan pesawat terbang itu, sayap itu. Sayap pesawat itu. Itu penemunya sudah jelas, itu sudah ada dari muslim itu. Dan itu disampaikan. Bapak Ibu habis ini pulang ke rumah, buka video. Judul video itu The Golden Age of Muslim. The Golden Age of Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah masa keemasan Islam. Nanti Bapak Ibu temukan video, cari yang translate bahasa Indonesia. Dia ada pakai bahasa Inggris soalnya. Dan itu yang buat bukan orang Indonesia. Yang buat bukan orang Indonesia. Kenapa mereka tunjukkan? Di situ disebutkan namanya, ada Abu Hayyan, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Pembuat kacamata, penemu bedah dan lain sebagainya. Itu bukan orang kafir, disebutkan dalam buku itu, bukan. Dan ini nanti akan kita sampaikan jika sampai ininya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Islam itu punya periode masa kejayaan itu. Dari masa baginda Nabi sampai runtuh Turki Utsmani. Jadi dari masa baginda Nabi Muhammad SAW abad ke-7 sampai masa Turki Utsmani runtuh 1900. 1925. Sekarang dari masa baginda Nabi. Dari masa baginda Nabi berapa? Kita hitung dari Nabi pindah ke Madinah. Nabi pindah ke Madinah, tahun selanjutnya tahun kedua Nabi pindah, baru terhitung 1 Hijriah. Berarti dari tahun itu sampai tahun 1900. Ini Hijriah, ini Masehinya. Dari tahun kedua Hijriah sampai 1300 sekian. Tak berapa itu? 1925 itu berapa Hijriahnya? Bapak Ibu hitunglah. Dan itu jauh sekali Pak. Dari 700, gak usah jauh-jauh. Dari 700 sampai 1900. Berapa abad kita berjaya? Dari sekian banyak masa kejayaan kita tersebut, kita mulai mengalami runtuh tersebut 1925. Tapi lebih tepatnya 1923 itu sudah mulai runtuh. Udah mulai runtuh semua itu. Udah tidak kita temukan orang yang cerdas. Tidak kita temukan orang-orang yang betul-betul beriman. Justru yang banyak ditemukan itu orang-orang pengkhianat, kaum-kaum munafik, dan orang-orang yang pura-pura beriman. Nah, itu paling banyak ditemukan. Sehingga kata para ulama dalam periode tersebut, disampaikan pada masa yang gemilang itu, disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, masa terbaik itu masa aku dan masa sahabat, kata Nabi. Jadi masa terbaik itu masanya baginda Nabi Muhammad SAW dan masa sahabat. Ini untuk periode ibadah. Kata Nabi, masa paling baik itu masa Nabi sama masa sahabat. Kenapa? Nabi masih hidup. Ketika ikhtilaf, ini pernah terjadi. Yang ikhtilaf itu Umar bin Khattab sama Marwan. Ketika Umar bin Khattab itu ikhtilaf dengan Marwan, ini sebab turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Jadi gini Bapak Ibu, Al-Quran itu dalam hadis Nabi turun dalam 7 huruf. Berapa huruf? Huruf apa aja? Ada yang tahu Bapak Ibu? Al-Quran ini turun dalam 7 huruf kata Nabi. Wa anzalal Qur'an ala 7 ahruf. Kami turunkan Al-Quran dalam 7 huruf. Ini oleh para ahli ilmu Al-Quran dibahas. Yang dimaksud dengan 7 huruf itu bukan alif, ba, ta, tha, jim, bukan. Tapi apa namanya Bapak Ibu? Bukan ikra, tapi dialektika bahasa Arab pada masanya. Yang tertinggi dialektikanya disebut dengan Quraisy. Makanya diambil dari 7 dialektika bahasa Arab itu, seperkampungan Arab dengan kabilah-kabilah Arab tersebut diambil 1 yang terbaik. Namanya Quraisy. Sehingga bahasa Arabnya Quraisy itu paling baik, bahasa paling baik. Dalam Al-Quran itu bahasa Quraisy sama. Sampai ada yang meneliti tahun ini, bukan tahun ini, beberapa tahun ini ada yang meneliti. Apa penelitiannya? Keturunan Bani Quraisy di Saudi Arabia, kata mereka hampir punah.
Jadi kalau punah, berarti kiamat selesai. Kenapa kita katakan kiamat gitu? Karena posisinya baginda Nabi dari Quraisy. Kalau Nabi dari Quraisy, akan datang Imam Mahdi dan turun Imam Mahdi dari golonganku, kata Nabi, keturunanku, kata Nabi. Berarti kira-kira keturunan Quraisy atau bukan? Keturunan Quraisy atau bukan? Kalau keturunan Quraisy kemudian dikatakan hampir punah, bisa jadi tanda kiamat semakin dekat. Ini dalam teori keturunan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, itu di Saudi sekarang dilakukan penelitian tentang Quraisy tersebut. Bapak Ibu kalau ke Mekah, orang Mekah hari ini, orang Arab hari ini, Bapak Ibu dengarkan, bahasa Arab yang mereka pakai resmi apa tidak? Tidak resmi Pak. Fulan, fentaruh. Gini, tahan suai. Istimqa. Itu bukan bahasa Arab resmi Pak. Itu bahasa pasaran. Sama kayak kita ngomong bahasa biasa. Komai yang lu, komai gitu. Tahu Bapak Ibu? Ya kayak gitu bahasa orang Arab sama itu. Dialektika Arab, dialektika Saudi, dialektika Yaman, Libanon itu beda-beda. Meskipun Arab semua itu. Makanya kalau ada orang Indonesia bisa berbahasa Arab fasih, itu sangat dihormati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ila aina tadhhab. Itu seolah-olah bagi mereka, wow, hari ini. Kenapa dianggap wow? Dianggap kita ini seorang muta'alim, pelajar terbaik. Karena mereka saking jarangnya mendengarkan dialektika bahasa Arab yang baik itu. Makanya Al-Quran sebut, diturunkan Al-Quran dalam 7 huruf. 7 huruf maksudnya 7 dialektika. Jadi suatu ketika, Umar bin Khattab salat di belakang seorang sahabat Nabi. Ketika salat, dibaca surat Ar-Rahman. Lah kok beda, kata Umar bin Khattab. Wah, ini udah nggak kusuk dalam salat nih, Umar bin Khattab udah nggak kusuk dalam salat ini. Kok beda nih, kata Umar bin Khattab. Selesai salat, diambilnya kera bajunya yang imam tadi, ditarik ya Pak. Ente sesat, kata dia. Digituin Pak. Ini Umar bin Khattab itu Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan kan, gimana kalau tiba-tiba imam sesat, dianggap bacaannya langsung ditarik itu Pak, selesai salat itu. Sini, kata Umar bin Khattab. Bayangkanlah, orang sekarang kan begitu tuh. Jadi kalau ini tidak sesuai ini dengan dialektika kita, ini kayaknya sesat nih, langsung disesatkannya, ditarik Pak, dibawa ke baginda Nabi Muhammad SAW. Apa masalah, kata Nabi? Dia nih baca suratnya, surat Ar-Rahman nih beda nih, kata dia. Tidak sama dengan apa yang kau baca. Kata Nabi, akra'uka hakadha wa akra'uhu hakadha. Aku bacakan kepada engkau dengan model begini, aku bacakan dengan dia dengan model begini. Sehingga kata Umar bin Khattab, oh begitu, 7 dialektika. Maka di dalam Al-Quran ini ada sejarah Pak, sampai Utsman dapat fitnah tuh di situ. Di dalam Al-Quran kita sekarang itu bahasa yang diambil bahasa Arab Quraisy. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tidak familiar didengar oleh orang-orang Arab. Kita ambil contoh, bahasa Arab pisang itu mauzun, tapi dalam Al-Quran tidak mauzun disebut. Itu bahasa yang sangat familiar. Mauzun itu. Bapak Ibu belajarlah bahasa Arab. Apa artinya bahasa Arabnya pisang? Semua orang akan bilang mauzun. Tapi dalam Al-Quran tidak. Ada seorang anak mahasiswa Universitas Islam Sultan yang di sini Sultan Syarif Qasim meneliti tentang kalimat pisang dalam Al-Quran. Cuman 1 kalimat. Dan dia teliti mengapa kalimat itu menggunakan bahasa Arab selain daripada bahasa Arabnya Quraisy. Akhirnya tak selesai, karena tidak banyak dokumen tentang hal tersebut. Tidak mau Pak. Ternyata masih ada kalimat, tapi tak banyak. Kalimat-kalimat yang bukan dari Quraisy di dalam Al-Quran itu tak banyak, tapi ada. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, satu bentuk kemujizatan Al-Quran itu yang harus Bapak Ibu akui, ketika Zaid bin Thabit dengan Ali bin Abi Thalib yang diminta oleh Utsman ibn Affan untuk merangkum, untuk menuliskan Al-Quran tersebut, itu butuh waktu yang sangat panjang dan keseriusan. Nah, jadi ini sini letak mukjizatnya. Jadi mukjizat itu tidak sembarangan. Kita ambil contoh. Ada namanya surat Al-Fatihah. Bapak Ibu hitung jumlah huruf alifnya saja. Bapak Ibu jumlahkan huruf alifnya, nanti kelipatannya 7 itu mesti. Dan itu oleh seorang doktor di Universitas di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, ahli Al-Quran,
ahli qiraat sab'ah. Itu beliau lakukan penelitian ilmiah tentang huruf alif saja. Butuh waktu 2 tahun. Huruf alif toh dalam surat Al-Fatihah saja. Coba bayangkan. Sehingga dikatakan mukjizat. Ada angka-angka tertentu dalam Al-Quran. Kenapa kok harus 7? Kenapa harus sekian? Dan tidak ada di situ angka sial 13. Yang dianggap sial kan? Tapi ada poinnya. Banyak Pak yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini yang disebut dengan keilmiahan. Kata baginda Nabi, pada masa itu Umar bin Khattab saja sebagai orang yang sangat-sangat alim, itu masa itu terjadi pertikaian antara Umar dengan sahabat Nabi. Artinya periode ini, kata Nabi, periode terbaik gitu. Secara keimanan. Memang keilmuannya merujuk kepada Nabi semua. Semua yang tak tahu tanya sama Nabi. Sehingga yang keluar dari lisan Nabi itu adalah semuanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak ada yang keluar dari lisan Nabi kecuali semuanya wahyu. Semuanya Pak. Ditanya sama Khalid bin Walid, semua disampaikan sama Nabi dan diabadikan dalam bentuk hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periodenya dari Nabi sampai sahabat Nabi. Kata Nabi, itu periode terbaik. Masaku sampai sahabat. Tsumma yalina. Kemudian kata Nabi, setelah masaku, masanya sahabat. Setelah masa sahabat, ada masa yang lebih baik. Nama dia tabi'in. Tabi'in. Tabi'in ini hidup masa sahabat. Dia tak hidup sama-sama dengan Nabi. Dia hidup di masa sahabat. Dan dia hidup bertemu dengan para sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi ini, mereka belajar kepada sahabat-sahabat Nabi. Sekarang Bapak Ibu bayangkan. Kita ambil saja, sahabat Nabi ada 60. Anggaplah 60, dia banyak, ada 400 lebih sahabat Nabi itu. Kita anggap 60. Satu orang di antara para sahabat ini punya murid 60. Kira-kira ya. Ini satu periode baru. Berarti sahabat punya murid, berarti tabi'in. Tabi'in ini punya murid lagi 60. Berarti kalau satu sahabat 60 kali 60 berapa? Kita ambil ya, 60 kali 60. Sahabat itu hitung sendirilah. Kan begitu. Kalau saya suruh hitung agak panjang sedikit. Nanti masa tabi'in, setiap di antara mereka punya murid lagi. Sekarang pertanyaannya, mungkin tak masa tabi'in mengalami pemahaman ikhtilaf yang berbeda dengan sahabat Nabi? Mungkin atau tidak mungkin? Ada masa kemungkinan sangat itu. Tapi yang membuat jalurnya bertemu di mana? Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat bedanya bukan hadisnya, Pak. Model pengamalannya, karena satu sahabat Nabi bisa melihat Nabi dengan berbeda dengan sahabat yang lain. Ini kalau Bapak tengok, inilah sebab munculnya fikih itu di situ. Sehingga tidak bertemu, Pak. Kalau Bapak paksakan hadis Nabi untuk kita tekankan dalam, pokoknya kita harus belajar hadis yang sahih. Harus, Pak. Nanti kalau kita bilang hadis sahihnya harus betul, kata hadis tadi kata hadis Nabi, bapak dan ibuku masuk dalam neraka, katanya. Gimana? Berarti bapaknya Nabi masuk neraka. Bapak dan ibu Nabi masuk neraka. Oleh Habib Rizik dikritik habis-habisan gitu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Ini persoalan. Tapi masa itu masih terbaik sampai pada masa tabi'in. Nah, ini akhir. Kata Nabi, sahabat, tabi'in. Setelah masa ini Bapak Ibu, ini masih dianggap masa yang baik, tapi perubahan dari sistemnya khilafah menjadi sistem monarki. Tapi masih dianggap terbaik karena jarak mereka dengan tabi'in tidak jauh. Dan para ulama-ulama banyak yang belajar dan datang ke situ. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Maka tepat pada 1925 runtuh Turki Utsmani, hilang semua ruh-ruh Islam itu. Nah, sekarang kita rujuk kepada kebangkitannya. Kita lihat apa yang membuat mereka bangkit. Apa yang menyebabkan kebangkitan Islam ketika itu ada? Ruh yang pertama kita lihat, Pak. Apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat Nabi? Satu, bagaimana menekankan ketakwaan yang tinggi dalam diri mereka untuk memberantas cuman berhala, Pak. Kita mulai dari Makkah. Makkah yang diberantas oleh Nabi bukan masalah soal syariat. Masalah perbudakan tidak dibahas. Masalah riba tidak dibahas. Masalah wanita zina tidak dibahas. Masalah khamar tidak dibahas. Tapi pertama kali yang dibahas oleh Nabi, hancurkan patung-patung itu. Gimana coba cara menghancurkannya?
Ketika patung-patung ini hendak dihancurkan, otomatis Pak, datang perlawanan yang keras dari mereka. Sehingga mereka tidak mau menerima Nabi. Kenapa? Tuhan yang dirubah. Tuhan sebelumnya siapa? Kata mereka, Wabilatta wal Uzza, demi Latah dan Uzza, kami akan membunuh Muhammad. Kan itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Hendak kemana kau Umar? Aku mau membunuh Muhammad. Manusia pertama yang dengan lantang mengatakan, aku ingin membunuh Muhammad, dengan membawa pedang secara nyata dan mengarah ke rumah Muhammad. Hanya saja tak sampai, itu aja. Di tengah jalan dicegat, yang mencegat kawan sendiri, suruh balik ke rumah adiknya. Ternyata adiknya masuk Islam. Di situ mulai hati tergetak, masuk ke dalam, diantarkan kepada Nabi, masuk Islam deh. Yang membuat Umar masuk Islam bukan hanya persoalan surat Taubah, bukan. Karena hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Islam akan diperkuat oleh dua orang, di antara salah satu di antara duanya. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal. Sehingga mendengar hadis tersebut, Umar luluh, datang dia, nyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu tonton filmnya Umar bin Khattab, langsung merinding kita dibuatnya. Masalahnya kita butuh manusia seperti Umar sekarang, Pak. Sekarang kita butuh manusia seperti Umar bin Khattab. Kenapa saya kata kita butuh manusia seperti para sahabat sekarang? Karena yang pertama kali yang ditanam oleh Nabi satu, Pak, keyakinan kepada Allah yang sangat tinggi. Pertanyaan kita sekarang, umat muslim itu sangat jauh daripada Allah. Mengaku beriman tapi jauh betul. Kami tidak akan menyelewengkan, kami tidak akan melakukan syirik. Memang tak lakukan syirik, Pak, tapi minta pertolongan sama dukun, sama, Pak. Beda tipis, Pak. Coba bayangkan. Semua yang dilakukan oleh Nabi pada masa Mekah itu, periode di Mekah, habis semua, Pak. Disakiti semua. Sekarang tak, Pak. Manusia yang disakiti sekarang berubah. Yang tadinya imannya kuat, tapi karena disakiti berubah lemah, Pak. Jadi lembut sekarang. Nah, ini kita sekarang, Pak. Kita ambil contoh ya, Pak ya. Kita dapat kebenaran, tapi tak berani kita mengatakan kebenaran itu. Kenapa kita tak sanggup mengatakan kebenaran? Kenapa? Takut, Pak. Cuman ditekan, Pak. Baru di SMS. Nanti kalau kau sampaikan, awas anak istrimu aku bunuh semua. Besoknya diam semua, Pak. Langsung jadi plaster mulut kita semua. So, tak ada yang berani ngomong. Tapi waktu itu, apa kata Yasir ibn Amr? Jangankan persoalan yang lain, persoalan akidah. Aku tidak akan mengucapkan keluar daripada Islam. Setelah dibunuh kedua bapaknya, apa kata Yasir ibn Amr? Aku keluar daripada Islam. Sehingga Nabi tak mau berbicara dengan Yasir ibn Amr 3 hari. Nabi tak mau ngomong, Pak. Berarti kalau hari ini ada yang seperti itu, banyak yang tidak ditegur Nabi, Pak. Cuman sayang Nabi udah nggak hidup lagi kan gitu. Nabi sudah meninggal. Tapi meninggalnya Nabi, kata para ulama, Nabi yakin kalian Nabi meninggal. Yang meninggal itu jasadnya. Nah, itu bahasan para ilmu tasawuf ya. Itu boleh Bapak Ibu tanyakan sama Ustaz Fajriansa. Ustaz ya, Nabi Muhammad itu hidup atau mati gitu aja langsung. Tanyain, nanti dibahas tuh dalam ilmu tasawuf, Pak. Kita kembalikan pada poinnya, Pak. Kenapa waktu itu kuat? Keyakinan yang tinggi, Pak. Sehingga waktu itu orang miskin pun, mohon maaf ya, orang miskin, orang tak mampu, budak, yakin dia dengan Islam yang kuat. Masuk mereka ke dalam Islam karena satu keyakinannya, Pak. Tidak ada yang lain. Maka yang membuat Islam ini kuat sebenarnya keyakinan kepada Allah. Coba bayangkan, Pak, kalau kita semua punya keyakinan yang sama, yakin kita Allah itu satu dan kuat, maka kita tidak mungkin kita berharap pada yang lain kan. Kata para ulama, penyebab yang pertama kemunduran Islam, banyaknya umat muslim yang tidak bertakwa. Kita tidak usah panjang-panjang, Pak, situ aja dulu. Kalau kita lihat begitu, hampir semua kita katakan, oh itu yang kita temukan sekarang. Maka kalau seandainya Ali Khumaini mengatakan, kita umat muslim ini bersatu, kenapa kalian lemahkan kami? Kita mau jawab apa? Kita yang sunni ini mau jawab apa? Kalau Syiah mengatakan demikian, kita yang sunni ini mau jawab apa? Kami Syiah berani berperang, kalian Sunni ngapain gitu. Kita mau jawab apa, Pak? Tidak ada yang bisa kita jawab. Sampai di sini paham, Pak ya? Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi sekarang ini persoalan kita, itu bukan di luar, Pak. Kita tarik ke dalam rumah tangga kita. Sekuat apa kita hari ini menanamkan akidah dalam anak? Sekuat apa? Satu. Yang kedua, ada penyebab kemunduran umat muslim. Selain daripada ketakwaan, hilangnya jihad. Kita lihat, Pak. Apa yang tertanam dalam diri para sahabat ketika itu? Cuman satu, Pak. Berperang atau mati syahid. Mundur tidak. Kembali tidak. Berperang menang atau kalah mati syahid. Kalaupun mati dia, Pak. Sehingga dalam perang Badar, perang pertama itu, perang Badar itu, apa kata Nabi? Jangan ada yang mencela ahlul Badar.
Wa innahum min ahlil jannah. Mereka semua dari ahli surga, kata Nabi. Mencaci maki orang dalam perang Badar, kita bilang dia munafik sekalipun ada, tidak boleh, Pak. Meskipun ada. Tapi tak boleh. Kenapa? Mereka berani berperang, mau turun, Pak, untuk membela Islam. Sekarang pertanyaannya, kita ni tak mau membela Islam tu, Pak. Mau, tapi ya begitulah. Mau kami, Ustaz, tapi kami tak punya tenaga. Itu bahasanya. Mau, Ustaz, tapi itu tapinya itu yang jadi masalah kita sekarang. Kita mengaku membela Islam, tapi mengungkapkan kebenaran pun kita tak berani. Hanya karena tekanan, hanya karena takut dimutasi dan lain sebagainya. Mohon maaf ini, jangan tersinggung Bapak Ibu. Ustaz enak, Ustaz bebas. Ya karena bebas itu makin enak. Tapi kalau kami ini tak bebas, kami PNS. Bukan masalah, Pak. Bukan masalah. Kan dalam aturan PNS itu jelas tuh, Pak. Mana yang boleh, mana yang harus dipecat dan tidak dipecat itu sudah jelas di situ, Pak. Sejauh tidak melanggar aturan-aturan yang jelas. Pertanyaannya berbicara kebenaran, apakah itu menjadi sebuah persoalan? Paling dimutasi, Pak, dicabut tidak gitu. Dimutasi paling, dicabut tidak. Nah, itu masalah saat mutasi, itu masalah saat jauh dari anak kami, Ustaz. Nah, itu dia masalahnya. Karena ini banyak bahasannya begitu, Bapak Ibu. Persoalan kita bukan sampai di situ, Pak. Persoalan kita yang meruntuhkan Islam itu siapa? Kita, Pak. Bukan orang lain. Kita masuk sejarah lagi. Yang ditanamkan sama Nabi. Apa kata Nabi? Kalian berperang, yakinkan keyakinan kalian dalam perang, kata Nabi. Aku yang berdoa kepada Allah. Nabi yang berdoa kepada Allah. Ketika Nabi berdoa kepada Allah, kemungkinkah kemenangan itu tak datang kepada Nabi? Tak mungkin, Pak. Pertanyaannya dalam jumlah yang sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Kenapa kok bisa jumlah sedikit memenangkan jumlah yang besar? Itu karena doa. Bukan persoalan doa. Allah datangkan bantuan yang lain. Seolah mata mereka melihat yang sedikit itu, tiba-tiba datang gerombolan yang baru yang datang. Itu kata para ulama. Karena Allah turunkan bantuan. Pertanyaannya sederhana kalau kita tarik, Pak. Manusia yang datang meminta tolong kepada Allah, pasti Allah tolong. Itu pasti itu, Pak. Apalagi dalam keadaan terjepit. Cuman masalahnya kita sekarang itu tak berani jihad. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti? Penyebab kemunduran umat muslim hari ini benci akan jihad, kata dia. Karena kebencian kita terhadap jihad. Hari ini kita tak bisa. Pertanyaan kita, kenapa kita takut dengan jihad? Kenapa kita tak mau berjihad? Kami sudah cukup besar jihad ekonomi, oke. Di antara yang paling lemah jihad ekonomi, tidak ada masalah, Pak. Tapi ada jihad yang paling besar hari ini, Pak, untuk kita semua. Jihad mengatakan kebenaran dan tidak diam atas kesalahan. Itu yang paling penting, Pak. Maka jihad ini, kata para ulama, ada penulis kitab itu Irsyadul Ibad itu. Persoalan jihad ini persoalan serius. Kenapa saya katakan persoalan serius? Sebanyak ini umat muslim, sebanyak ini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang datang sebagai garda terdepan sebagai seorang mujahid hanya segelintir umat, Pak. Maka tak salah ketika baginda Nabi mengatakan yang hilang dari umat muslim itu adalah jihad. Kenapa dulu persoalan jihad ini persoalan sensitif? Karena membangkitkan gairah semangat, Pak. Sangat sensitif. Ini mohon maaf, Pak, ya. Ketika fatwa jihad oleh Mbah Hasim Al-Asy'ari, coba bayangkan semua turun, Pak. Posisinya semua turun. Fatwanya cuma satu. Semua yang berjihad melawan penjajah, mati dia, mati syahid, masuk surga. Cuman itu yang diharapkan, Pak. Ini pernah ingat kasusnya Habib Rizik, Pak, ya. Saya tidak bela Habib Rizik, tapi kasus ini sangat cemerlang pada masanya. Apa kita katakan? Satu perintah yang ditunggu waktu itu. Kalau jihad kita bilang mungkin jihad semua, Pak. Buktinya datang tuh ramai manusia datang ke Monas itu, Pak. Sekarang kita nggak tahu ya, tapi begitu posisinya. Artinya ketakutan orang kafir, ketakutan Eropa terhadap kekuatan yang seperti ini, itu sangat, Pak. Jangan dikira Bapak Ibu yang melihat berita internasional ketika itu, ketika berkumpulnya umat muslim di Monas itu beritanya sampai ke internasional, Pak. Apa beritanya? Kekhawatiran Eropa terhadap semangat jihad. Coba bayangkan. Itu saya baca betul berita itu, merinding saya, Pak. Keluar dari berita-berita internasional itu cuma satu perkataan. Apa kata kaum-kaum orientalis itu? Kalau ini betul bertahan lama, habis kita. Coba bayangkan. Rasa jihad itu ternyata hilang, tergoreskan hanya karena kenikmatan dunia. Cinta terhadap yusaku antada alaikumul umam. Kata Nabi, kelak umat muslim itu pecah dan lemah gitu. Penyebab lemahnya cuma satu saja, duit. Cinta terhadap dunia, hubbud dunia wa karahiyatul maut, ar-rahan. Cinta terhadap dunia dan benci akan kematian. Dan itu ternyata
Ternyata sedikit demi sedikit kita lihat. Ada orang-orang yang dulu semangat kali, pokok juang gitu. Dikasih jabatan di atas, hilang cerita Pak. Nah, Bapak Ibu pandailah menilai itu siapa orang ya kan. Masih mending dia munafik dari awal gitu kan. Tapi kok munafiknya setengah-setengah gitu. Di awal dia semangat bela Islam, tapi ternyata ketika dapat kursi, hilang cerita Pak. Tidak ada hilang lagi. Oh pokoknya Ustaz kami mau berjihad. Ini cerita nyata Bapak Ibu. Ada seorang pemuda. Pokoknya Ustaz saya masuk dalam lembaga ini. Pokoknya biar saya bisa merubah kemungkaran-kemungkaran. Saya sangat semangat mendengar kalimat itu Pak. Alhamdulillah ada orang-orang yang setahun kemudian apa kata dia? Tak sanggup saya Ustaz kata dia. Mundur aja lah kata dia. Coba bayangkan. Saya sudah ingatkan. Tidak akan mampu saya bilang itu. Bukan tak mampu. Karena memang itu yang kita. Karena yang kita hadapi orang-orang yang memang mencari kepentingan dunia dalam suatu lembaga. Lembaga Islam. Tapi dia mencari kepentingan di situ. Dia gunakan lembaga ini. Dia bangun lembaga ini. Tapi untuk mencari kepentingan dunia. Kepentingan dunia. Tidak masuk Pak. Dengan roh jihad itu tidak masuk. Sehingga jangan mengatasnamakan mengaku jihad. Tapi tidak ada jihadnya gitu. Maka yang kita katakan semboyan kita cinta terhadap agama, semangat terhadap agama, kita harus lihat siapa pelakunya Pak. Karena banyak yang mengatasnamakan semboyan-semboyan tersebut ternyata di belakang itu punya kepentingan. Kita lihat tuh berapa banyak orang-orang yang datang ke sana hanya untuk meminta gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Kembali kepada poin yang tadi. Apa yang ditekankan Nabi pada periode itu? Yang ditekankan oleh Nabi adalah semangat jihad. Sampai kata Nabi yang tidak ikut berperang munafik kata Nabi. Kalau sekarang sebenarnya bisa kita katakan Pak, yang takut berperang itu munafik. Yang tak mau membela umat muslim munafik. Yang tidak mau membangkitkan semangat atau yang meruntuhkan semangat jihad umat muslim berarti munafik. Bisa saja kita katakan demikian. Karena memang pada masa itu yang tidak mau berperang munafik. Bahkan ada orang ini singgungan buat kita semua. Ada satu orang pemuda yang ketika perintah Nabi berperang, dia tak mau berperang Pak. Tak mau berperang. Tapi uniknya ketika dia keluar dari rumah, nampak oleh perempuan-perempuan yang ada berjalan dekat rumah dia. Apa kata perempuan tadi? Lihat tuh laki-laki itu. Yang lain berperang, dia tak berperang. Apa tak malu dia? Balik dia ke dalam rumah dia ambilnya, kemudian pergi ke belakang rumahnya, diambilnya kudanya, kemudian pedangnya dia sangkutkan, dia pergi ikut berperang bersama Nabi. Apa kata para sahabat? Gagahnya pemuda itu berperang, menebas sekian banyak musuh. Apa jawaban Nabi? Dia berperang bukan untukku dan Allah, bukan kata Nabi. Dia berperang untuk kehormatan dia. Sekarang saya tanya, itu kalau kita bahasakan sekarang, berapa banyak manusia yang menjaga kehormatan dia dengan alihnya agama? Berapa banyak agama menjadi tameng atas kepentingan mereka di balik hal tersebut. Jadi itu terjadi Pak. Tahu Bapak Ibu kenapa dia keluar begitu semangat? Takut dibilang seperti perempuan. Apa kata dia? Mana kehormatanku ketika aku dipanggil sebagai seorang perempuan? Aku laki-laki. Berperang dia kata Nabi, dia berperang bukan untukku dan Allah. Bukan kata Nabi. Sehingga kalimat itu disematkan kepada orang-orang yang munafik ketika itu. Ketakutan untuk berperang, tapi setelah ada yang mencela dan mencaci, dia semangat berperang. Kata Syekh Ramadan Al-Buti dan Syekh Mutawalli Sya'rawi yang hilang dari tubuh umat muslim hari ini itu. Bapak Ibu kalau lihat sekarang ceramah para dai-dai internasional, ulama-ulama internasional hari ini, pembahasannya tidak jauh seputar jihad. Kenapa kita katakan pembahasannya tidak jauh dari seputar jihad? Karena ada kekhawatiran akan datangnya hari kiamat atau akhir zaman sementara mereka tidak dalam keadaan yang betul-betul berjihad. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kenapa banyak ulama internasional hari ini membahas tentang jihad? Karena ada kekhawatiran yang dia takutkan adalah nanti banyak umat muslim yang mati dalam ketakutan untuk berjihad. Kenapa demikian? Karena sudah masanya memang untuk berjihad. Kenapa semangat jihad itu harus ditumbuhkan lagi? Kelak jihadnya kita bersama orang-orang munafik, bersama kaum Yahudi, Nasrani. Bayangkan Pak, kita hari ini dicuci, diperangi dalam otak kita, diam saja. Dari dulu kita 1926, dicuci terus sampai hari ini, kita diam saja. Bahkan hampir setengah daripada umat muslim ini mengikut daripada perbuatan mereka. Coba bayangkan. Westernisasi, kebarat-baratan, semua Pak. Pakaian, kesehatan, pendidikan, semua masuk. Apa kata Dr. Adian Hussein? Liberalisme itu sudah masuk dalam kampus, kata dia. Jadi merubah pola pikir yang paling mudah itu memang enaknya mencuci pola pikir anak-anak mahasiswa sekarang. Coba bayangkan. Percaya atau tak percaya Bapak Ibu? Mahasiswa tidak hafal Al-Fatihah.
mahasiswa muslim, tak hafal Al-Fatihah. Sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau tak hafal Al-Fatihah itu PR siapa? PR siapa? Jangan bilang PR orang tua. Semua kita punya PR, Pak. Pertanyaannya, pengajian di Pekanbaru ini membludak. Setiap maghrib ada kajian. Tapi masih banyak mahasiswa yang tidak bisa baca Quran. Pertanyaannya, apa dan siapa dan mengapa? Apa yang dilakukan oleh para dai-dai dan para ulama-ulama dan semua orang-orang yang mengikuti kajian? Ustaz, itu kan harus mereka yang mau. Sekarang tak butuh, Pak. Kita sekarang ini tak bisa nunggu dia mau. Tak bisa. Tak bisa kita tunggu sadar, tak bisa. Karena sulit untuk menyadarkan dia. Lebih banyak pengaruh buat dia tak sadar daripada sadar. Maka kebijakan penting, Pak. Kebijakan penting. Orang tua buat kebijakan di rumah. Sekolah, SMP, SD, SMP, SMA buat kebijakan. Cuman masalahnya kalau dibuat kebijakan, Ustaz, nanti keluar mereka dari sekolah itu biarkan sekolah keluar. Nanti sunyi sekolah kami, Ustaz. Kalau sunyi sekolah kami, nanti di mana kami cara menggaji guru? Sampai ke sono, Pak. Coba bayangkan, sampai ke sono Kak pikirannya, Pak. Coba bayangkan. Begitulah mirisnya pendidikan di tempat kita sekarang. Sampai di sini paham, Bapak Ibu. Jadi secara mereka merusak itu terstruktur. Masuk ke dunia pendidikan rusak semuanya. Hilang Al-Quran, hilang jihad. Hilang Al-Quran, hilang iman. Hilang kedua-duanya, hilang Islam. Sampai sini paham, Bapak Ibu? Kalau enggak mungkin ada mahasiswa muslim tidak hafal Al-Fatihah. Kalau cuma, Ustaz, kan Al-Fatihah itu panjang. Itu udah miris banget ya, Pak ya. Udah miris banget gitu. Sekarang ada mahasiswa tak tahu huruf hijaiyah. Tak tahu huruf. Berapa jumlah huruf hijaiyah, Nak? Saya tanya, berapa jumlah huruf hijaiyah? Belum pernah saya hitung lagi, Pak Ustaz. Nah, coba ketua. Itu kalau seandainya Bapak Ibu ketemu dengan anak itu mau diapain tuh? Mau kita apakan gitu. Sehingga saya buat begitu kelasnya, Pak. Tidak usah belajar. Tidak usah belajar, saya bilang. Apa pelajaran kita? Baca Quran aja udah selesai. Satu semester ini kalian hafalkan aja Al-Fatihah itu semua. Kalau udah hafal Al-Fatihah saya kasih nilai A+. Tidak ada lagi apresiasi yang bisa kita berikan, Pak. Dan itu terjadi. Kita runut sejarah, Pak ya. Kita runut sejarah. Dinasti Andalusia. Pada masa Daulah Andalusia atau dinasti Andalusia. Kerajaan Andalusia. Kerajaan Andalusia, kecintaan manusia terhadap suasana dunia dan kekuasaan ketika itu hilang, Pak. Hilang ruh agama, hilang. Hilang ruh agama. Ditambah datang Ziryab bawa musik. Selesai, Pak. Memang waktu itu menggema di Eropa itu, penyebab menggemanya musik di Eropa itu faktor Ziryab ini memang. Ziryab, kata para ulama, manusia kontroversi pada masanya. Nah, ini kita kaji sejarah Ziryab ini sedikit sebelum kita tutup. Jadi Bapak Ibu, ada namanya Ziryab. Ziryab ini, kata sebagian para ulama, dia hidup di masa dinasti Andalusia. Dia ini ahli seni, bukan seni bela diri ya, tapi dia bisa bermain musik, pandai bermain musik. Sehingga Ziryab ini membawa alunan musik itu di dinasti Andalusia ini. Dia perkenalkanlah kepada masyarakat tentang musik ini. Mohon maaf, Pak, ternyata masyarakat senang mendengarkan musik tersebut. Sehingga akhirnya diundanglah Ziryab ini datang ke istana untuk mengajarkan orang-orang di istana itu musik, bermain alat-alat musik. Kemudian membuat syair dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Tidak butuh waktu lama. Semua orang-orang di Eropa ketika itu, Andalusia itu, Spanyol itu, mencintai perbuatan musik itu. Ketika mencintai musik itu kan tak salah secara hukum, Pak Ustaz. Oke lah. Pertanyaannya adalah, kata para ulama ketika itu, lebih banyak kecenderungan kepada musik atau dunia dan hiburan ketimbang Al-Quran gitu. Jadi disebabkan oleh mereka ketika itu matinya Al-Quran dan Islam sebenarnya juga ada pada aspek munculnya musik di tengah Andalusia ketika itu. Sehingga redup Andalusia
hilang Al-Qur'annya, hilang semangat jihadnya, hilang imannya, hilang Islamnya. Sehingga mohon maaf Pak, kalau sudah hilang Al-Qur'annya, sudah hilang imannya, sudah hilang akalnya, sudah hilang Islamnya, tinggal satu saja, kehancurannya. Sehingga apa yang terjadi? Tak lama kemudian runtuh kerajaan Andalusia, runtuh. Meskipun ini salah satu penyebab dari sekian banyak sebab. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi umat Islam ini, hari ini, kita sekarang ini, tidak akan pernah bangkit kalau seandainya kita masih cinta terhadap dunia. Satu, kita umat Muslim ini tidak akan pernah bangkit kalau kita tak pernah berani berjihad. Kita umat Muslim ini tidak akan pernah bangkit sejauh kita masih lebih mencintai musik ketimbang Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita kembalikan poinnya Pak. Penyebab runtuh itu penyebab penegaknya Pak. Penyebab bangkitnya. Ketakwaan yang tinggi kepada Allah hilang hari ini, kita bangkitkan kalau mau kita bangkit. Kecintaan terhadap ilmu kita tingkatkan kalau mau. Sekarang anak-anak sekarang suruh baca buku tidak mau. Saya Bapak Ibu jujur saja, lebih enak mengajar anak di pondok pesantren ketimbang di fakultas universitas. Ini saya jujur-jujur aja. Kenapa Bapak Ibu? Ya Allah, susahnya menyuruh baca buku. Suruh baca buku yang gratis aja tak mau, apalagi beli. Saya suruh beli, belilah buku itu. Tak ada duit Pak Ustaz. Beli paket bisa, beli buku tak bisa. HP-nya iPhone semua Pak. Ya meskipun tidak semua, tapi sebagian besar iPhone. HP kita dah hancur Pak. HP anak-anak mahasiswa sekarang iPhone lah, Samsung sekian lah. Pertanyaannya canggih Pak. Beli buku harga 100.000 tak sanggup. Apa kata mahasiswa? Saya suruh beli buku satu saja, harganya cuma 45.000. Jawabannya apa? Ada enggak Pak PDF-nya Pak? Astagfirullahaladzim. Ngelus dada kita Pak. Jadi anak sekarang, mohon maaf Pak, ini saya ambil cuma sebagai perbandingan saja, agar kita terbuka sedikit sebelum saya tutup. Di Yogyakarta itu terkenal dengan kota pendidikan. Waktu itu saya tidak tahu sekarang. Waktu itu, kalau Bapak Ibu keliling ke Universitas Gadjah Mada, itu Bapak Ibu akan lihat setiap tempat duduk itu diisi oleh anak-anak yang baca buku Pak. Baca buku. Dan di sekeliling itu ada organisasi-organisasi Islam yang selalu menghidupkan masjid-masjid itu untuk kajian. Dan yang dikaji itu adalah khazanah-khazanah keislaman, baik Al-Qur'annya, baik tentang persoalan-persoalan keislaman yang lain. Itu yang dikaji Pak. Dan itu anak muda Pak. Dan di beberapa tempat. Sampai saya ke sini, mohon maaf Bapak Ibu, sampai saya ke sini, pindah saya ke sini, 1 tahun saya stres Pak. Saya waktu di Yogyakarta itu buat satu kelompok namanya Buknesia. Anak-anak yang suka baca buku. Sebenarnya bukan suka baca buku semua. Kita ciptakan suasana anak-anak yang mau baca buku. Kita buat diskusi sederhana. Yuk datang, duduk aja. Yang tak bisa baca buku tidak apa-apa. Nanti pasti termotivasi dari kawan-kawan yang mau baca buku. Ujung-ujungnya alhamdulillah Pak, hidup tuh Pak. Dari kampus mana-mana datang, dari UGM, UNY, UIN dan lain sebagainya. UNI datang Pak. Sampai ke sini stres Pak. Setahun saya stres Pak. Stres itu tidak saya temukan di mana lingkungan yang itu gitu. Ini bukan berarti kita mencari apa, tidak. Artinya yang membuat itu adalah kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Jadi kenapa anak-anak kita sekarang malas membaca? Itu jawabannya ada pada tangan Bapak Ibu masing-masing. Kenapa anak-anak kita tidak mau baca? Bisa jadi orang tuanya juga nggak suka baca. Tapi anak Ustaz, kata dia, senang anak baca Ustaz. Baca apa? Baca status orang, kata dia. Sampai sini paham Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, kita tutup dengan kalimat tersebut. Anak-anak sekarang lebih senang baca status ketimbang baca buku. Maka banyak-banyaklah buat status agama. Mudah-mudahan bisa sering dibaca. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mari sama-sama kita pelan-pelan hidupkan khazanah keislaman. Mari sama-sama kita bangkitkan dengan yang pertama sekali, membangkitkan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.